Ini adalah sebuah kisah di mana ada 3 pemuda yang berburu menangkap buaya putih berukuran sangat besar di hutan lebat Sumatera. Buaya itu mereka jual dengan harga fantastis. Namun hal mengerikan terjadi setelahnya. Dan inilah cerita selengkapnya. Saka, Reno, dan Dono adalah 3 pemuda miskin yang tinggal di sebuah sudut terpencil desa Kelok 9. Kehidupan mereka tidak jauh dari perjuangan sehari-hari yang penuh dengan keterbatasan. Setiap pagi, mereka bekerja serabutan. Dari membantu para petani memanen padi hingga menjadi kuli angkut barang di pasar desa. Namun, penghasilan mereka hanya cukup untuk makan sehari-hari. Rumah mereka sederhana, hampir reot, dengan atap yang sering bocor saat hujan. Dalam situasi serba sulit itu, mimpi-mimpi besar mereka terkubur oleh kenyataan pahit yang terus-menerus menekan. Harapan akan masa depan yang lebih baik terasa seperti angan-angan belaka yang mustahil tercapai. Suatu malam mereka seperti biasanya berkumpul di pos ronda desa untuk memikirkan nasib mereka. Ketika itu, tiba-tiba mereka teringat cerita nenek buyut mereka tentang adanya buaya putih di dalam hutan yang konon bernilai sangat tinggi. Semangat baru muncul dalam hati ketiganya. Mereka melihat ini sebagai peluang langka untuk keluar dari kemiskinan yang melilit hidup mereka. Bagi mereka, buaya putih bukan lagi sekadar mitos, melainkan kunci untuk membalikan nasib. Meski mengetahui risikonya, terutama cerita-cerita seram yang menyebutkan bahwa menangkap buaya itu bisa mendatangkan bencana besar, Saka, Reno, dan Dono memilih untuk mengabaikannya. Ambisi untuk menjadi kaya dan mengubah hidup mereka mengalahkan rasa takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Mereka yakin bahwa keberanian dan tekad akan cukup untuk melawan legenda lama yang diyakini oleh masyarakat desa. Dengan hati penuh harapan, mereka mulai menyusun rencana untuk berburu sang buaya putih, tanpa menyadari bahwa langkah ini akan membawa mereka pada akhir yang tragis. Ketiganya, Saka, Reno, dan Dono, menghabiskan malam-malam mereka menyusun strategi untuk berburu buaya putih di hutan Kelok 9. Mereka mendiskusikan setiap detail dengan serius, memastikan bahwa mereka membawa peralatan yang cukup untuk menangkap makhluk legendaris itu. Dari jaring yang diperkuat dengan anyaman kawat, hingga tombak buatan sendiri yang diasah hingga tajam. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Mereka juga membawa tali besar untuk mengikat buaya jika berhasil menangkapnya. Setiap alat dirancang dengan hati-hati. Meskipun tidak ada dari mereka yang benar-benar yakin apakah itu akan cukup menghadapi makhluk sekuat buaya putih besar yang telah lama menjadi mitos desa. Persiapan ini dilakukan diam-diam, karena mereka takut orang lain akan mencoba menghentikan mereka dengan peringatan tentang kutukan atau bahaya yang mengancam. Meski rasa takut sempat menyelimuti hati mereka, terutama saat mengingat cerita-cerita tentang orang-orang yang pernah hilang di hutan itu. Ambisi dan kebutuhan untuk mengubah hidup mereka mengalahkan semua keraguan. Dalam benak mereka, ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan dan membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu meraih sesuatu yang besar. Saka, yang dikenal sebagai pemimpin di antara mereka, terus memotivasi Reno dan Dono, berkata bahwa risiko besar selalu datang dengan imbalan besar. Reno dan Dono, meski sedikit ragu, merasa semangat Saka menular dan ikut terbakar oleh mimpi akan kekayaan. Mereka meyakinkan diri bahwa cerita tentang kutukan hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti orang. Dengan keberanian yang dipaksakan, mereka sepakat bahwa malam berikutnya adalah waktu yang tepat untuk memulai perjalanan menuju hutan Kelok 9, tanpa menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, di bawah langit yang gelap tanpa bintang, Saka, Reno, dan Dono memulai perjalanan mereka menuju hutan lebat di Kelok 9.
Hutan itu menyambut mereka dengan suara jangkrik yang menggema dan desiran angin yang melewati celah-celah pepohonan besar. Cahaya bulan purnama samar-samar menembus dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di sekitar mereka. Setiap langkah kaki mereka menginjak ranting-ranting kering, menghasilkan suara gemeretak yang terasa lebih keras di keheningan malam. Pohon-pohon menjulang tinggi seperti raksasa bisu yang mengawasi perjalanan mereka, memberikan perasaan bahwa mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Namun, ketiganya memilih untuk mengabaikan perasaan aneh itu. Mereka terus melangkah maju, meskipun jantung mereka berdegup lebih kencang setiap kali angin dingin tiba-tiba menyapu tubuh mereka. Sesekali, terdengar bisikan lembut di antara suara alam. Suara yang tak jelas dari mana asalnya. Reno, yang berjalan di tengah, berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. "Kalian dengar itu?" bisiknya dengan suara gemetar. Saka, yang memimpin di depan, hanya menggeleng dan berkata, "Jangan pikirkan. Itu cuma angin." Dono, yang berjalan paling belakang, mulai merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam, melewati semak-semak yang semakin rapat. Suasana semakin sunyi, seperti hutan itu menahan napas. Tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada angin, hanya ada keheningan yang terasa berat, seperti beban tak terlihat yang menekan mereka. Namun, ambisi untuk menangkap buaya putih dan mengubah nasib mereka tetap menjadi bahan bakar yang mendorong mereka terus maju. Meskipun insting mereka mengatakan ada sesuatu yang salah. Setelah berjam-jam melangkah dengan hati-hati melalui kegelapan hutan, ketiganya akhirnya tiba di sebuah rawa yang luas. Rawa itu tampak memantulkan cahaya bulan purnama, menciptakan pemandangan yang hampir mistis. Kabut tipis menggantung di atas permukaan air, menambah kesan misterius yang menyelimuti tempat itu. Di tengah ketenangan yang mencekam, tiba-tiba perhatian mereka tertuju pada sesuatu yang luar biasa. Seekor buaya besar dengan tubuh putih bersih, hampir bersinar dalam cahaya rembulan. Makhluk itu berdiam di tengah rawa, tidak bergerak, seolah menunggu kehadiran mereka. Kilauan aneh terpancar dari sisiknya, memantulkan warna-warna keperakan yang tidak wajar. Matanya besar dan berkilau, menatap tajam ke arah mereka, seakan menembus jauh ke dalam jiwa masing-masing. Ketiganya membeku di tempat, terhipnotis oleh kehadiran buaya putih itu. "Astaga, ini dia!" bisik Reno dengan suara tertahan. Napasnya tercekat di tenggorokan. Saka mengangguk pelan, mencoba menahan gemetar di tangannya. "Ini kesempatan kita," katanya dengan nada rendah tetapi penuh ketegangan. Dono, yang berdiri paling belakang, mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Meski ia juga terpesona oleh keindahan dan keanehan makhluk itu, ada perasaan ganjil yang menyusup ke dalam hatinya. Perasaan bahwa buaya itu bukan hanya hewan biasa. Namun, ambisi mereka untuk menangkap makhluk ini lebih kuat daripada rasa takut yang perlahan merayap. Dengan hati-hati, mereka mulai mengatur strategi untuk mendekati buaya putih tersebut, tanpa menyadari bahwa setiap langkah mereka menuju makhluk itu adalah langkah menuju malapetaka yang telah menunggu sejak lama. Dengan langkah pelan dan napas tertahan, Saka, Reno, dan Dono mulai mendekati buaya putih yang diam di tengah rawa. Setiap gerakan mereka dilakukan dengan sangat hati-hati, menghindari suara yang dapat mengusik makhluk itu. Saka, yang memegang ujung jaring, memberi isyarat kepada Reno dan Dono untuk bergerak ke sisi yang berlawanan. Hati mereka berdegup kencang, mencampur adukan rasa takut dan adrenalin yang mendesak mereka untuk bertindak. Ketika jarak sudah cukup dekat, Saka menghitung dalam hati,
1, 2, 3. Ketiganya melemparkan jaring dengan sekuat tenaga. Jaring itu melayang di udara sebelum menutupi tubuh besar buaya putih itu. Makhluk itu langsung menggeliat. Tubuhnya yang besar mengaduk-aduk air rawa hingga menciptakan gelombang besar yang hampir membuat mereka kehilangan keseimbangan. Suara gemuruh keluar dari mulutnya, bukan seperti suara buaya biasa, tetapi terdengar seperti raungan yang menggema di seluruh rawa. Reno hampir mundur karena ketakutan, tetapi Saka berteriak, "Jangan menyerah, tahan dia." Mereka memegang erat tali jaring, mencoba menahan perlawanan buaya yang seolah tak ada habisnya. Setelah perjuangan yang terasa seperti berjam-jam, tubuh buaya itu akhirnya berhenti menggeliat. Nafas mereka tersengal. Tubuh mereka basah kuyup oleh keringat dan air rawa. Tetapi mereka berhasil mengikat buaya putih itu dengan tali yang kuat. Namun, ketika mereka mendekat untuk memastikan ikatannya, mata buaya itu terbuka perlahan dan menatap mereka dengan tajam. Tatapan itu begitu dalam, penuh dengan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Bukan marah, bukan takut, tetapi seolah-olah makhluk itu sedang menyampaikan pesan yang hanya mereka yang terkutuk yang bisa mengerti. Meski mereka berhasil menaklukkan buaya itu, perasaan tidak nyaman mulai merayap di hati mereka, seperti bayangan gelap yang sulit diabaikan. Ketika Saka, Reno, dan Dono kembali ke desa dengan membawa buaya putih yang terikat, suasana mendadak berubah gempar. Para warga, yang awalnya hanya mendengar legenda tentang makhluk itu, kini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Buaya putih besar dengan tubuh bersinar dan tatapan tajam itu dibawa dengan susah payah menggunakan gerobak besar yang hampir tidak mampu menahan beratnya. Anak-anak berlarian mengikuti mereka, sementara orang dewasa berkerumun di sekitar mereka, terperangah oleh keajaiban yang kini terungkap di hadapan mereka. Mereka benar-benar menangkapnya, bisik salah seorang warga dengan nada kagum bercampur takut. Kabar penangkapan buaya putih itu menyebar dengan cepat, bahkan hingga keluar desa. Nama Saka, Reno, dan Dono menjadi perbincangan hangat di setiap sudut. Mereka dipuji sebagai pahlawan yang telah menaklukkan makhluk mistis yang selama ini ditakuti. Tidak butuh waktu lama sebelum berita itu sampai ke telinga Sultan kaya dari Padang, seorang kolektor benda-benda langka dan eksotis. Dengan rombongan besar, Sultan datang langsung ke desa untuk melihat buaya legendaris itu. Ketika ia berdiri di depan makhluk itu, wajahnya tampak terkesima. "Luar biasa," gumamnya, matanya berbinar penuh kekaguman. Sultan, yang sudah terbiasa membayar mahal untuk hal-hal unik, tidak ragu menawarkan harga fantastis untuk membeli buaya putih itu. Tawarannya begitu tinggi hingga tidak ada yang bisa menolaknya. Saka, Reno, dan Dono saling berpandangan dengan wajah penuh kegembiraan, lalu menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Dengan uang yang begitu banyak, ketiganya pulang sebagai orang kaya baru. Rumah-rumah mewah, pakaian mahal, dan kehidupan glamor tampak menunggu mereka. Namun, di balik semua itu, tatapan terakhir buaya putih itu, yang seolah menyimpan amarah dan dendam, mulai membayani pikiran mereka, meskipun mereka berusaha mengabaikannya. Kebahagiaan sementara mereka akan segera berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Dengan uang hasil penjualan buaya putih, Saka, Reno, dan Dono tiba-tiba merasakan kehidupan yang belum pernah mereka bayangkan. Mereka membeli rumah-rumah besar di desa dengan halaman luas dan pagar tinggi, menunjukkan status baru mereka sebagai orang kaya. Mobil-mobil mewah menghiasi halaman rumah mereka, mengundang decak kagum dari para tetangga. Mereka memborong barang-barang mahal, dari pakaian bermerek hingga perhiasan berkilauan,
yang membuat mereka menjadi pusat perhatian di mana-mana. Setiap hari dihabiskan dalam pesta pora, makan besar dengan menu yang sebelumnya hanya bisa mereka impikan, serta hiburan tanpa henti. Masyarakat desa memandang mereka dengan iri dan hormat, menganggap mereka sebagai contoh orang yang berhasil mengubah nasib dengan keberanian dan usaha. Namun, di balik gemerlap kehidupan baru itu, ada sesuatu yang gelap mulai mengusik mereka. Beberapa malam setelah penjualan buaya putih kepada Sultan, Reno mulai mengalami mimpi yang menghantui. Dalam tidurnya, ia kembali ke rawa di Kelok 9, tempat di mana semuanya bermula. Suasana dalam mimpi itu begitu nyata. Udara lembab, suara gemericik air, dan aroma tanah basah menyelimuti indera. Di tengah rawa yang sunyi, ia melihat buaya putih itu berdiri diam di atas air. Tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya, dan sisiknya memantulkan cahaya aneh yang menyilaukan. Namun, yang paling menakutkan adalah matanya. Dua bola cahaya yang menyala dengan intensitas yang menusuk. Buaya itu tidak bergerak, hanya menatap Reno dengan tatapan yang seolah menuntut sesuatu. Reno mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan terperangkap di tempat. Tepat sebelum buaya itu mendekatinya, Reno terbangun dengan keringat membanjiri tubuhnya. Napas tersengal-sengal, dan jantung berdegup kencang. Ia duduk di tempat tidur, memegangi kepala, merasa mimpi itu terlalu nyata untuk diabaikan. Tidak butuh waktu lama sebelum Saka dan Dono mulai mengalami hal serupa. Saka bermimpi tentang rawa itu, tetapi kali ini ia melihat dirinya sendiri, terjebak di dalam air sementara buaya putih itu melingkar di sekitarnya, seolah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dono, di sisi lain, melihat bayangan buaya itu di dalam rumahnya, menempel di dinding dengan mata bersinar yang terus mengawasinya. Ketiganya mencoba saling menceritakan pengalaman mereka, tetapi tidak ada yang ingin mengaku bahwa mereka takut. Itu cuma mimpi buruk, kata Saka dengan nada tegas, meski dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang salah. Reno, yang paling terguncang, mulai merasa bahwa buaya putih itu tidak benar-benar pergi, melainkan tetap ada, mengintai mereka dari tempat yang tak terlihat. Malam demi malam, mimpi-mimpi itu semakin sering dan semakin intens, membuat mereka merasa terjebak dalam lingkaran mimpi buruk yang tak berujung. Tatapan buaya putih itu tidak hanya menghantui tidur mereka, tetapi juga mulai merasuki pikiran mereka di siang hari. Mereka sadar, apapun yang sedang terjadi, ini lebih dari sekadar mimpi buruk biasa. Ketika malam-malam penuh mimpi buruk mulai menjadi rutinitas, gangguan itu perlahan-lahan merambat ke siang hari. Saka, Reno, dan Dono mulai mendengar suara-suara aneh di dalam rumah mereka masing-masing. Awalnya hanya berupa gemerisik halus, seperti suara sesuatu yang bergerak di sudut ruangan, cukup untuk membuat mereka berhenti dan melihat sekeliling. Namun, suara-suara itu semakin lama semakin jelas. Reno mendengar bisikan samar-samar yang memanggil namanya dari dalam lemari. "Hey, no." Suara itu terdengar rendah tetapi menusuk, membuatnya merinding dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dono, yang sedang duduk sendirian di ruang tamu rumah barunya, mendengar suara gemuruh seperti suara buaya yang mengaum. Tetapi ketika ia memeriksa keluar rumah, tidak ada apa-apa di sana. Saka mengalami hal yang lebih menakutkan. Ia mendengar suara benda jatuh dari dapur, tetapi ketika ia tiba, semua tampak dalam keadaan normal. Hanya rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata berada di sana. Ketiganya mulai kehilangan rasa tenang. Kehidupan mewah yang mereka impikan justru menjadi penjara yang penuh dengan ketakutan. Mereka mencoba mengabaikan suara-suara itu,
meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi mereka yang terganggu akibat mimpi buruk. Namun, suara-suara tersebut tidak hanya berhenti di situ. Bisikan yang semula samar kini terdengar jelas. Seakan ada seseorang yang berbicara tepat di belakang mereka. Kembalikan. Suara itu berulang kali terdengar, membuat mereka melirik ke setiap sudut ruangan dengan cemas. Bahkan ketika mereka berada di tengah keramaian desa, suara itu tetap mengikuti. Saka mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi dari bayang-bayang. Sementara Reno semakin sering mendengar nama mereka disebut dengan nada menyeramkan. Ketakutan yang dulunya hanya ada dalam mimpi kini telah menjadi kenyataan. Mengubah rumah-rumah besar mereka yang megah menjadi tempat yang tidak lagi terasa aman. Ketiganya mulai merasakan bahwa kehidupan mereka yang penuh gemerlap kini dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Seolah-olah bayangan buaya putih itu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Dalam waktu kurang dari seminggu, ketenangan hidup Saka, Reno, dan Dono hancur sepenuhnya. Gangguan suara-suara dan mimpi buruk yang terus menghantui mereka mulai memengaruhi tubuh mereka secara fisik. Saka, yang sebelumnya paling tenang di antara mereka, tiba-tiba jatuh sakit. Suatu pagi, saat hendak bangkit dari tempat tidur, tubuhnya mendadak lemas. Ia tak mampu menggerakkan tangan dan kakinya. Ketika keluarganya membawanya ke rumah sakit, dokter mendiagnosisnya terkena stroke. Meskipun ia dirawat, Saka hanya bisa terbaring tak berdaya, menatap kosong ke langit-langit. Dalam diamnya, ia sering bergumam tentang buaya putih, membuat keluarganya bingung sekaligus takut. Mata Saka tampak dipenuhi rasa ketakutan, seolah ia terus melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sementara itu, Dono mulai sering merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa rasa sakit itu hanyalah akibat kelelahan. Namun, serangan itu semakin sering datang, membuatnya terengah-engah bahkan dalam aktivitas yang sederhana. Ketika ia duduk sendirian, rasa sakit itu semakin parah, diiringi dengan bisikan-bisikan yang ia dengar di telinganya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari kejauhan. Reno, di sisi lain, berada di ambang kegilaan. Ia mendengar suara gemuruh buaya di mana-mana, di kamar, di dapur. Bahkan ketika ia berjalan di luar rumah, paranoia mulai menguasainya, membuatnya sulit membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Reno mulai tidur dengan semua lampu menyala, tetapi bahkan cahaya terang tidak mampu mengusir bayangan yang terus menghantuinya. Ketiganya, yang dulu hidup dalam gemerlap dan pujian, kini jatuh dalam kegelapan yang semakin menjerat mereka, tanpa ada jalan keluar yang terlihat. Mereka perlahan mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan harga yang harus mereka bayar untuk keserakahan mereka. Kematian Saka terjadi secara tiba-tiba dan tragis, meninggalkan trauma mendalam bagi semua orang yang menyaksikannya. Pagi itu, keluarganya menemukan tubuh Saka terbaring di tempat tidurnya, kaku dan tak bernyawa. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke langit-langit dengan ekspresi yang penuh teror, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum napas terakhirnya. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau upaya meminta bantuan, tetapi wajahnya membeku dalam ketakutan yang begitu nyata hingga membuat keluarganya bergidik. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi gumaman Saka yang terus menyebut buaya putih sebelum kematiannya membuat semuanya terasa lebih menyeramkan. Desas-desus cepat menyebar di desa bahwa kematian Saka bukanlah kematian biasa, melainkan kutukan yang sedang bekerja, membawa hukuman atas perbuatannya di hutan Kelok 9. Berita kematian Saka segera sampai ke telinga Reno dan Dono, membuat keduanya jatuh dalam ketakutan yang mendalam. Reno,
yang sebelumnya sudah diambang kegilaan, menjadi semakin tidak stabil. Ia merasa bahwa Saka telah menjadi korban pertama dari sesuatu yang mengintai mereka, dan ia yakin bahwa ia akan menjadi yang berikutnya. Suara gemuruh buaya yang terus mengganggu pikirannya semakin sering muncul, bahkan di tengah keramaian. Di sisi lain, Dono yang mencoba bersikap kuat mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Rasa sakit di dadanya semakin sering datang, membuatnya sulit bernapas, dan bayangan kematian Saka terus menghantui pikirannya. Beberapa hari setelah kematian Saka, Dono menjadi korban berikutnya. Rasa sakit di dadanya yang semakin sering menghantui akhirnya memuncak menjadi serangan jantung yang fatal. Suatu malam, Dono ditemukan terjatuh di ruang tamu rumah mewahnya, dengan tangan mencengkeram dada dan wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Tidak ada yang sempat menolongnya, dan ia meninggal dalam kesendirian di rumah yang seharusnya menjadi simbol keberhasilan hidupnya. Warga yang menemukan tubuhnya menggambarkan pemandangan yang mengerikan. Mata Dono setengah terbuka, bibirnya membiru, dan tubuhnya tampak membeku dalam posisi tidak wajar. Kematiannya membuat gempar desa, memperkuat keyakinan bahwa kutukan buaya putih benar-benar sedang bekerja. Kini hanya Reno yang tersisa, dan ketakutan yang selama ini menghantuinya akhirnya menghancurkan sisa-sisa kewarasan yang ia miliki. Reno mulai memperlihatkan perilaku aneh yang membuat orang-orang di sekitarnya takut untuk mendekat. Ia sering terlihat merangkak di lantai, meniru gerakan buaya, dan mengeluarkan suara menggeram yang menyerupai raungan hewan. Kadang-kadang, ia terlihat duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong, tetapi bibirnya bergerak seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dalam pikirannya, Reno merasa seolah-olah dirinya telah menjadi bagian dari makhluk itu. Bayangan buaya putih kini bukan lagi sesuatu yang menghantuinya, tetapi menjadi dirinya. Rumah mewah yang dulu menjadi kebanggaannya kini berubah menjadi penjara yang penuh dengan kegelapan. Para tetangga mulai menjauh, takut bahwa kegilaan Reno bisa menjadi pertanda kutukan akan menyebar. Reno, yang dulunya penuh ambisi dan mimpi besar, kini terjebak dalam lingkaran kegilaan yang tak terhindarkan. Sendirian menghadapi bayangan buaya putih yang terus menuntut pengampunan yang tidak mungkin diberikan. Sementara keluarganya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, hancur oleh rasa bersalah dan penyesalan. Masyarakat desa menyadari bahwa legenda tentang buaya putih bukanlah sekadar cerita. Kutukan yang menghantui Saka, Reno, dan Dono menjadi pelajaran bagi semua orang. Kehidupan mereka yang singkat namun tragis meninggalkan pesan kuat. Keserakahan tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Hutan Kelok 9 kembali sunyi, dan legenda buaya putih hidup abadi sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani melanggar keseimbangan alam.